Saya pernah berusaha dan saya gagal di tahun 2015. Jadi tahun 2015 itu dulu saya sama suami saya itu buka usaha kecil-kecilan. Tahun 2015 saya bergabung dengan Oppo dan menjadi langkah awal yang mengubah hidup saya. Toko pertama saya itu di Erafon Blue Plaza, mall kecil sebenarnya, tapi karena saya emang niat, semangat ya pastinya gitu. Di sana itu bener-bener mall kecil, tokonya juga kecil, tapi saya belajar dari senior saya dengan media yang seadanya. Waktu itu hanya ada dummy, belum ada demo live ya sama brosur. Namun tidak ada demo saat itu bukan jadi halangan. Karena mindset saya saat itu tidak ada produk yang tidak bisa dijual, hanya ada orang yang tidak bisa jual produk tersebut, dan tidak ada pasar yang sepi, tapi hanya ada pemikiran yang sepi. Dari tahun 2015 sampai tahun 2018 itu kurang lebih 3 tahun lah saya di Erafon Blue Plaza. Ternyata saya dapat challenge ke Mall Pareto yang di toko yang lebih besar, yaitu di Megastore MM. Ada salah satu momen unik juga selama saya di Oppo nih tentunya. Waktu itu karena alhamdulillah yang tadinya toko itu selalu kalah nih dari brand kompetitor bisa menjadi nomor 1, ada hal-hal yang lucu membuat saya selalu ketawa gitu. Jadi teman saya kompetitor itu mendatangi ke orang pinter lah di kayak hal-hal mistis gitu. Jadi kenapa sih orang Oppo ini dia selalu bisa closing, selalu bisa angkanya selalu bisa bagus gitu. Sampai pada tepatnya dia sampai menceritakan ke saya kalau pada malam harinya itu saya habis mendatangi orang pintar itu, ternyata kamu nggak pakai apa-apa gitu. Nah saya menjelaskan ke kompetitor itu, ke teman saya juga. Pada dasarnya kita bekerja itu harus ada kegigihan, tekad, dedikasi, dan semangat dari kita sendiri untuk bekerja itu untuk apa dan buat siapa. Di tahun 2020, tepatnya 2 tahun saya di Megastore MM, toko besar, saya dapat challenge lagi dari Oppo-nya, itu di toko Erafon BCP. Yang historinya itu toko itu benar-benar selalu kalah ya. Jadi historinya ke belakangnya itu selalu Oppo itu selalu kalah dengan brand sebelah. Alhamdulillah di sebelum-sebelumnya database, saya mempunyai database dengan pelayanan yang baik, dengan strategi yang bagus. Alhamdulillah saya bisa melewati itu, bahkan malah Oppo bisa nomor 1 waktu itu di Erafon BCP. Nah, waktu itu untuk meningkatkan penjualan saya di tahun 2020 tepatnya itu pas COVID kalau nggak salah, benar-benar gimana caranya, itu kan mall tutup ya, mall tutup, akses rumah keluar masuk juga tutup. Suami ngasih ide, gimana kalau misalnya kamu pasang banner? Oh iya, kenapa nggak saya manfaatkan? Saya pergilah ke percetakan buat pasang banner ya, buat bikin banner yang berisikan kalau misalnya mau pesan handphone bisa hubungin saya dengan nomor sekian-sekian, atau bisa menggunakan leasing. Waktu itu juga kita bisa sistem leasing ya, door to door gitu, jadi kita bisa jemput bola ke rumah masih asalkan daerah sekitar. Kartu kredit juga bisa 0%. Nah kalau kartu kredit kan bisa kemana aja tuh, bisa lebih bebas ya gitu. Nah pokoknya semuanya cara pembayaran, cara promo-promo yang ada di toko saya tulis semua di situ. Saya bikin banner, saya pasang di pas jalan, di pagar ya, di pagar ataupun di dinding warga. Saya minta izin tuh. Yang penting intinya pas saat keluar masuk itu orang tahu kalau misalnya orang mau beli handphone atau mau apa, nggak, karena mall tutup ya pada saat itu, jadi nggak perlu bingung, bisa hubungin saya bisa
antar handphone itu dengan pembayaran pun di rumah gitu. Di pinggir jalan orang flyer gitu kan, ngasih flyer ke saya simpan untuk flyernya sampai rumah. Nah dia kan suka memberikan nomor ya, nomor telepon. Nah saya itu selalu saya follow up, saya juga menawarkan produk yang saya jual. Kadang mereka itu menawarkan juga, saya coba-coba follow up. Alhamdulillah total yang dia ambil itu 3. Alhamdulillah banget, itu lumayan banget. Yang sampai saat ini saya masih lakuin itu di acara kegiatan yang di desa ya. Jadi kan kalau saya itu tinggalnya itu dekat dengan perumahan, dekat juga dengan perkampungan di tengah-tengahnya gitu kan. Nah saya selalu mengikuti acara-acara arisan, kayak arisan ibu-ibu gitu ya, arisan ibu, pengajian. Nah saya selalu mengikuti tuh, walaupun kadang saya ngambil di jam-jam pagi kan, kalau toko saya kan ada shift pagi dan shift siang ya. Nah saya ngambil paginya untuk mengikuti acara itu. Tujuannya sih selebihnya buat kayak edukasi, menawarkan produk ya. Contoh baru kemarin itu ikut arisan, yang dapat arisan itu alhamdulillah banget, dia lagi nyari buat anaknya sama buat mamahnya. Jadi buat dia sama buat anaknya. Jadi dia sekali beli itu 2. Karena lumayan ya, untuk dapat arisan kan lumayan tuh, dapat hasil arisannya bisa langsung buat beli 2 handphone. Yang bisa bikin saya suka dan bisa jadi langganan itu pelayanannya. Pertama responnya, terutama kalau di WA cepet. Kedua dia itu penjelasannya oke. Dan yang nggak bisa bikin lupa satu kalimat, yaitu kalau mau beli handphone cukup ingat Tika aja. Itu makanya. Saya sih harapannya untuk Tika dengan kinerja dan dia punya semangat ya, atau mungkin jadi satu contoh lah untuk teman-teman yang lain, seperti apa dia gigih gitu ya. Ya tujuannya pasti untuk bisa ningkatin penjualan, terus bisa nularin cara dia kerja, sikap dia kerja ke teman-temannya atau ke timnya nanti ke depannya. Harapan saya sih ya buat Tika bisa jauh lebih sukses sih kalau misalkan dia pertahanin terus. Misalkan ke depannya lebih baik, lebih bagus, kenapa enggak? Toh juga udah kelihatan, bukan dari penilaian saya sendiri atau dari atasan saya sendiri juga sama gitu loh. Penilaian dari teman-teman semuanya satu toko, apalagi yang pernah satu toko sama dia kelihatan banget orangnya yang memang gigih banget untuk omset, untuk sales toko maupun diri dia sendiri, untuk sales dia. Kalau untuk kedepannya lebih bagus sih, lebih maju, lebih bagus sih untuk kedepannya. Jangan pernah menyerah, setiap tantangan adalah peluang untuk tumbuh. Percayalah pada diri sendiri, teruslah belajar dan berikan yang terbaik dari segala hal yang kalian lakukan. Bersama Oppo tentunya kita percaya masa depan selalu cerah.